Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar geografi politik pada pertemuan ke-14. Teman-teman sekalian, pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang geografi pemilihan umum. Teman-teman sekalian, outline materi kita pada kesempatan ini yaitu ada 3. Yang pertama, pemetaan politik dan pemilihan umum. Terus yang kedua, region dan konsep politik. Dan yang ketiga, proses memilih. Dan semuanya akan saya jelaskan dan mungkin dengan beberapa video karena supaya memudahkan untuk mendownload karena kapasitasnya sangat besar. Dalam menentukan seorang pemimpin di sebuah negara, memiliki cara masing-masing. Ada yang memilih pemimpin secara langsung, ada pula yang tidak langsung. Seperti pemilu di Indonesia pada tahun 2004, memilih presidennya secara langsung. Padahal sebelumnya menggunakan cara yang tidak langsung, yaitu melalui perwakilan di DPR. Baik langsung ataupun tidak langsung, kita mengenalnya sebagai proses politik yang disebut pemilihan umum. Dalam geografi politik, pokok bahasan tentang geografi pemilihan umum adalah hal yang sangat penting setelah membahas tentang negara. Geografi pemilihan umum merupakan kajian geografi politik yang sangat khas dan banyak manfaatnya untuk membekali seseorang dalam meraih kemenangan dalam pemilihan umum. Pemetaan politik dan pemilihan umum. Peter Taylor dan Ronald Johnston dalam Glasner 1993 mengungkapkan 3 pokok pikiran utama dalam studi elektoral geografi, yaitu pertama, geography of voting. Pada umumnya merupakan studi yang menerangkan pola-pola persebaran suara setelah pemilihan umum dilaksanakan, dan dalam analisisnya menggunakan metode statistik atau formula statistik untuk menggambarkan atau mengilustrasikan perolehan suara. Kedua, the geography influence on voting. Dalam sudut pandang geografi ada 4 aspek yang mempengaruhi suatu pemilihan, yaitu isu-isu yang digulirkan pada saat pemungutan suara untuk para calon atau kandidat, pengaruh kampanye ketika pemilihan, dan hal yang mendasar yaitu the neighborhood effect, atau dengan kata lain hubungan antara hasil pemilihan dengan tempat kediaman atau daerah tempat tinggal para calon. Ketiga, the geography of representation, yaitu memilih anggota legislatif berdasarkan jumlah pemilih atau distrik. Jumlah distrik dan batasannya sangat mempengaruhi kompetisi para calon anggota legislatif. Dalam electoral geografi, hasil suatu pemungutan suara dapat dipetakan berdasarkan provinsi-provinsi. Salah satu aspek dalam electoral study yaitu terdapatnya variasi perilaku pemilih dalam suatu wilayah pemilihan.
beberapa wilayah pemilihan konsisten memilih salah satu partai politik tanpa memperhatikan isu-isu atau kandidat yang berkaitan dengan partai yang dipilihnya. Analisis pengumutan suara dapat dilakukan dalam skala wilayah tertentu, baik tingkat kabupaten atau kota, dengan menggunakan teknik mapping analysis, sebagaimana diungkapkan Norris pada tahun 1980. Dia mengatakan bahwa wilayah-wilayah kabupaten atau kota mempunyai perilaku yang sama yang tercermin dalam perilaku memilih dalam suatu pemilihan umum. Montesquieu adalah orang yang paling pertama kali membahas bagaimana faktor-faktor ilmu bumi atau geografi mempengaruhi konstelasi politik suatu negara. Hasil suara dalam pemilihan umum dapat dijadikan sebagai ukuran sikap-sikap rakyat, persepsi-persepsinya, praduga, dan sebagainya yang mempengaruhi faktor-faktor geografi. Peta hasil suara ini memperlihatkan bagaimana distribusi sikap politik terjadi dalam ruang yang dapat memberikan indikasi perbedaan tiap daerah dalam setiap perilaku rakyatnya. Selanjutnya, ahli geografi menjelaskan mengapa suara di suatu daerah beragam dan apa faktor geografis yang mempengaruhi keputusan suara dalam pemilu. Seorang Swedia yang bernama Rudolf Kjellén 1864-1933 mengungkapkan bahwa tidak hanya faktor ekonomi dan antropologi saja, tetapi juga faktor geografis. Faktor yang terakhir ini mempengaruhi karakter dan kehidupan suatu bangsa nasional. Karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam membangun kehidupan politik. Berikut pendapat-pendapat tentang faktor-faktor geografis yang mempengaruhi keputusan suara seseorang dalam pemilu, yaitu Edward Cranbell dalam bukunya Geography Review menyatakan bahwa perubahan variasi ruang yang terjadi di Inggris dari tahun 1885 sampai 1990 mempengaruhi suara pemilih. Variasi keruangan antara lain faktor lingkungan seperti kondisi sosial dan kondisi ekonomi. Kedua, Rice, seorang ilmuwan sosiologi, mengukur perbedaan perolehan suara di kota dan di desa dengan mengkorelasikannya dengan jenis kelamin, agama, kepercayaan, dan ras. 3. Melalui riset survei dalam buku Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign, peneliti menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan suara dalam pemilu, yaitu komunitas, lingkungan di mana dia tinggal, keanggotaan dalam setiap organisasi, kelompok kecil di mana mereka berasosiasi, dan status sosial, status ekonomi, dan jenis kelamin. Seseorang dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern atau faktor non-geografis dalam hal ini adalah faktor pengalaman, proses belajar, wawasan, atau cakrawala hidup itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern atau faktor geografis adalah lingkungan di mana dia berada. Berikut pendapat-pendapat para ilmuwan tentang faktor-faktor non-geografis yang berpengaruh terhadap keputusan suara pemilih, yaitu 1.
Dalam buku The Voter Decides, dikemukakan bahwa keputusan suara pemilih terpusat pada pemilih itu sendiri, yaitu sikap terhadap permasalahan dan calon yang dipilih, dan biasanya mengacu pada identitas partai. 2. Di buku pemilu lainnya yang berjudul The American Voter, ditemukan selain faktor di atas, yang perlu dipertimbangkan adalah persepsi-persepsi pemilih terhadap calon pemimpin, sikap pemilih dalam perkara atau permasalahannya, dan ideologi mereka. Semua faktor-faktor tersebut tidak berlaku sama untuk setiap daerah atau negara, tetapi tergantung pada kondisi daerah atau negara tersebut, baik secara fisik ataupun secara sosial dalam interaksinya. Misalnya, faktor kepercayaan mempunyai pengaruh kuat terhadap keputusan suatu pemilih di Indonesia. Sedangkan di Inggris, yang berpengaruh kuat dalam keputusan suara adalah lingkungan pemilih, baik kondisi sosial ataupun kondisi ekonomi di mana para pemilih berada. Begitupun di berbagai negara yang lokasinya berbeda-beda, maka faktor yang berpengaruh terhadap keputusan suara akan berbeda pula.